Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mumpung masih di bulan Syawal begitu ya. Jadi di sesi webinar sebelumnya saya sempat mengisi di bulan puasa dan ini sekarang kita mulai beraktivitas kembali kurang lebih 2 minggu begitu ya. Setelah kita libur Lebaran, nah, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semuanya. Insya Allah setelah kita berpuasa selama 1 bulan, kemudian kita beridul fitri dan sekarang kita beraktivitas kembali begitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang saat ini barangkali ada yang WFA atau WFA, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi pada pagi hari ini, nah, karena ini di bulan-bulannya April gitu ya. Jadi kalau kemarin di bulan Maret, nah kita membahas lebih kepada PPh satu atas PPh orang pribadi begitu ya. Nah, kali ini kita membahas adalah PPh badan. Nah, kita tahu bahwasannya di bulan April ini nanti batas waktu untuk penyampaian SPT PPh Badan jika belum ada perubahan terbaru maka adalah di tanggal 30 April. Nah, karena yang kemarin untuk SPT orang pribadi ada perpanjangan waktu begitu ya selama 1 bulan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melaporkan SPT pribadi kita juga tidak tenggat lewat daripada tenggat waktu begitu. Nah, baik, pada pagi hari ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas mengenai pelaporan SPT PPh Badan. Nah, di pelaporan pada tahun ini tentunya ada sesuatu yang baru begitu ya, karena kalau biasanya SPT PPh Badan ada beberapa kali perubahan, di mana yang sebelumnya menggunakan aplikasi begitu ya, aplikasi offline yang kemudian diupload ke DJP online, kemudian menggunakan istilahnya ePDF begitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan aplikasi Cortex. Nah, tentunya pengisian SPT Badan dengan aplikasi yang sebelum-sebelumnya tidak jauh berbeda sebetulnya. Hanya saja memang beberapa pengisian begitu ya. Beberapa pengisian memang ada yang sifatnya otomatis. Nah, atau sifatnya itu langsung bisa terisi. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya. Nah, jadi saat ini tentunya kita semua mungkin juga sudah melakukan begitu ya Cortex baik itu mungkin untuk SPT badan atau mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah melaporkan SPT pribadi. Nah, jadi Cortex itu sendiri adalah Cortex Administration System. Nah, ini adalah sistem inti administrasi perpajakan yang telah terintegrasi oleh miliknya DJP yang menggantikan sistem yang lama, jadi e-filing dan ISPT. Nah, namun memang ada beberapa perpajakan yang tidak atau belum sepenuhnya menggunakan Cortex. Nah, jadi ada beberapa seperti PPN, nah, itu masih menggunakan aplikasi eh, tersendiri, belum menggabung di Cortex. Nah, untuk tahun pajak di 2025, nah, ini seluruh pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini wajib dilakukan melalui aplikasi yang ada di website cortex.djp.pajak.go.id. Nah, kemudian apa saja yang berubah begitu ya dari SPT tahunan PPh Badan yang nanti akan disampaikan. Nah, tentunya Bapak Ibu juga sebelumnya kalau mengisi itu kan biasanya itu mengisi itu mulai dari halaman lampiran gitu ya. Karena nanti dia akan terotomatisasi maju ke halaman induknya. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi SPT ini ada kalau di Cortex itu dilakukannya malah dari depan ya. Jadi dimulai dari SPT induk, kemudian ada jumlah lampiran yang harus diisi. Nah, tergantung dari isian atau pilihan dari jawaban yang ada pertanyaan di Indo SPT. Jadi di SPT Badan ini ada beberapa klasifikasi. Nah, nanti ada di
poin 3 ini, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa klasifikasi jenis sektor usaha atau jenis KPLI. Nah, sesuai KPLI yang Bapak Ibu sudah lakukan di dalam progres atau proses operasional. Nah, nanti akan ada beberapa lampiran tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi dari induk itu antara ya dan tidak, kemudian antara pilihan satu dan pilihan yang lainnya, itu nanti akan menentukan lampiran-lampiran apa yang akan muncul di halaman setelah lampiran induk, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yang terpenting adalah jenis usahanya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kami di konsultan tentunya jenis kami adalah jenis jasa gitu ya. Nah, jenis jasa. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang jenisnya jenis perdagangan. Nah, dan atau yang lain, misal di bagian lembaga keuangan, kira-kira seperti itu. Nah, nanti akan ada beberapa lampiran Bapak Ibu yang otomatis muncul. Nah, mulai dari lampiran L2, daftar kepemilikan saham, sampai dengan lampiran 11B, L11B. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu juga bisa memilih. Ini yang harus hati-hati yaitu eh, lampiran untuk sektor usaha Bapak Ibu. Nah, kenapa begitu? Lampiran sektor usaha ini nanti yang menentukan bagaimana perhitungan. Nah, perhitungan mulai dari pencatatan atau pelaporan nilai pendapatan, kemudian HPP, nah, kemudian laba, sampai dengan adanya koreksi fiskal. Begitu. Karena tentunya kita tahu bahwasannya antara pencatatan komersial gitu ya dan pencatatan fiskal ini ada beberapa hal yang bisa dikatakan berbeda. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yaitu nanti adalah di daftar harta. Nah, ini yang tadi saya sampaikan akan ada beberapa data atau beberapa bukti potong begitu ya. Nah, yang sifatnya pre-populated. Nah, artinya pre-populated ini tercatat secara otomatis. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kemarin saya ada beberapa rekan-rekan atau teman-teman sejawat begitu ya. Ketika mereka lapor SPT 21 ini, mereka kaget. Wah, ternyata penghasilan-penghasilan saat ini semua yang mereka terima itu bukti potongnya langsung tercatat begitu. Bukti potongnya semua langsung tercatat sehingga setiap penghasilan yang diberikan oleh pemberi penghasilan kepada penerima, nah ini semua tercatat di dalam lampiran bukti potong. Nah, artinya harus benar-benar Bapak Ibu bisa eh, terinfo begitu ya, bisa terinfo bahwasannya seluruh penghasilan apakah nilai penghasilan yang dibayarkan. Nah, saya katakan nilai penghasilan yang dibayarkan ya. Nah, atau yang diterima itu sudah sesuai dengan nilai penghasilan yang dicatat pada bukti potong sebelum dipotong. Artinya misalkan Bapak Ibu menggunakan norma begitu ya. Jadi penghasilan 10 juta dikali norma 50% kali tarif 5%. Atau gampang-gampangannya biasanya penghasilan dikali 2,5 begitu. Apakah nilai yang Bapak Ibu terima itu sudah sesuai dengan DPP yang dicatatkan pada bukti potong sebelum dipotong PPh-nya. Nah, itu nanti karena akan langsung muncul Bapak Ibu di dalam bukti potong yang eh, nanti Bapak Ibu sampaikan di SPT 21. Baik, silakan berikutnya. Nah, pada dasarnya setiap penerbitan daripada pelaporan begitu ya untuk SPT Badan di kami ada 3 hal. Sebenarnya 3 hal yang paling utama. 3 hal yang paling utama. Apa itu 3 hal yang paling utama? Yaitu yang pertama tentunya sebelum Bapak Ibu melaporkan begitu ya SPT Badan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah dilakukan proses audit oleh KAP, nah yang pertama yang harus disiapkan dan pastinya harus sudah final begitu ya. Nah, itu adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan, baik laporan keuangan yang mungkin audited bagi yang sudah diaudit, ataupun laporan keuangan yang non-audited. Nah, kita tahu dulu di tahun 2020 atau 2021 ya, saat COVID memang diberikan keleluasaan gitu.
karena ada beberapa hal sehingga diperbolehkan laporan keuangan ini yang sifatnya masih berupa eh, draft begitu ya. Nah, tapi diharapkan untuk pelaporan SPT Badan, setiap laporan ini sudah dilampirkan laporan keuangan yang final, audited maupun non-audited. Nah, yang kedua, nah ini walaupun ya tadi saya sampaikan di awal, walaupun sifatnya eh, bukti potong atau pemotongan atas penghasilan itu sudah pre-populated begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu juga perlu memiliki bukti potong atau pungut yang dikeluarkan oleh lawan transaksi. Nah, jadi perlu juga harus itu Bapak Ibu terima. Jadi nanti untuk mengecek, nah, untuk melakukan checking apakah bukti potong yang ada di dalam data pre-populated bukti potong SPT Badan di Korteks Bapak Ibu masing-masing itu sudah sesuai dan sama dengan bukti potong yang telah diterbitkan oleh lawan transaksi. Nah, biasanya ini Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara bukti potong PPh, itu ada istilahnya mana yang lebih dulu di aturan itu. Pengeluarannya atau pencatatannya. Nah, kenapa begitu? Jadi kalau kita berbicara mengenai pengeluaran, artinya saat penghasilan itu diserah terimakan antara pemberi kepada penerima penghasilan, maka saat itu juga bukti potong harus diterbitkan, setidaknya di masa yang sama, begitu. Nah, tapi jika seandainya biayanya yang dicatat terlebih dahulu, namun pengeluarannya belum, maka harus dikeluarkan atau diterbitkan bukti potong itu sesuai dengan pencatatan daripada biaya tersebut. Nah, kenapa begitu, Bapak Ibu? Jadi biaya yang sudah dicatatkan itu kan artinya nanti di dalam penghitungan SPT badan di bagian laba rugi, tentunya biaya itu kan mengurangi penghasilan atau omset perusahaan, yang mana nanti akan mempengaruhi laba gitu ya. Nah, jadi ketika biaya itu sudah dicatatkan, di saat itu mengurangi omset yang mana mempengaruhi laba, artinya biaya itu apakah termasuk biaya yang tadi, yang sifatnya yang pernah saya sampaikan, taxable income. Nah, apakah biaya yang memang memiliki kewajiban perpajakan. Jadi ada istilahnya taxable income atau non-taxable income. Nah, kemudian juga ada lagi yang sifatnya deductible expense atau non-deductible expense. Nah, deductible expense ini adalah biaya-biaya yang boleh dikurangi atau dikurangkan dari penghasilan. Nah, itu nanti masuknya di koreksi fiskal. Nah, apakah di biaya-biaya yang sudah tercantum di dalam laba rugi, nah itu adalah sebagai biaya yang sifatnya deductible expense. Itu tadi yang mengenai bukti potong atau pungut. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu disiapkan adalah daftar aset dan penyusutan. Nah, di dalam daftar aset dan penyusutan, kalau mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang mengerjakan sampai di tahap teknis begitu ya, untuk di e-form, PDF maupun ISPT begitu. Nah, daftar aset ini juga ada formatnya Bapak Ibu, jadi tidak harus input satu persatu. Jadi bisa diekspor gitu ya. Jadi Bapak Ibu ambil datanya, kemudian diisi. Nah, ini nanti dimasukkan lagi diimpor. Kenapa daftar aset dan penyusutan ini penting, Bapak Ibu? Nah, jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan terlepas dari apakah aset itu terkait langsung dengan kegiatan operasional ataupun yang tidak terkait dengan kegiatan operasional. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saat Bapak Ibu membeli. Nah, jadi ada tiga fase ya Bapak Ibu ya. Yang pertama saat membeli. Ketika membeli sebuah aset, pasti aset itu akan mengandung yang namanya pungutan PPN. Nah, ketika PPN itu dipungut, apakah Bapak Ibu nanti mengkreditkan PPN-nya itu sebagai pajak masukan? Nah, itu yang pertama. Itu harus diperhatikan karena itu nanti akan berpengaruh di fase yang ketiga. Nah, yang kedua, ketika aset itu digunakan, ya, ketika aset itu digunakan, tentunya ada biaya penyusutan. Nah, penyusutan ini biasanya berbeda
antara penyusutan di komersial dengan penyusutan fiskal. Makanya ada biasanya itu selisih antara penyusutan komersial dan fiskal. Nah, itu harus benar-benar ada perhitungan di tiap-tiap aset yang dimiliki dalam bentuk Excel. Biasanya seperti itu. Nah, artinya setiap aset harus terikot dan terawasi penggunaannya. Karena pada saat pembeliannya kan juga menggunakan pencatatan atau pengeluaran dari perusahaan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah saat aset itu dilepaskan. Pada saat aset itu dilepaskan, terlepas apakah aset itu masih memiliki nilai ekonomis atau tidak. Nah, ketika aset itu dilepaskan atau dijual, nah biasanya ini yang menjadi pertanyaan, apalagi ketika nilai aset itu cukup besar ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah itu tanah atau bangunan, kemudian apakah itu kendaraan berat yang memiliki nilai yang cukup besar. Nah, saat pelepasan aset itu juga harus diperhatikan kalau tadi yang fase pertama Bapak Ibu beli ternyata PPN-nya itu Bapak Ibu kreditkan. Nah, berarti saat penjualan atau saat pelepasan aset, Bapak Ibu harus juga memungut PPN. Nah, memungut PPN sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar. Nah, biasanya nanti ada appraisalnya Bapak Ibu. Nah, apakah memang nilai penjualan aset yang pada saat beli, kemudian saat dijual, itu memiliki nilai yang wajar. Nah, itu nanti ada perhitungannya. Nah, biasanya di situ dilihat kalau pada saat beli kemarin itu memang PPN-nya tidak masuk PPN yang memang dilaporkan ya. Jadi di faktur gitu ada pelaporan PPN, namun apakah itu termasuk perhitungan yang dikreditkan atau tidak? Nah, itu laporannya harus disimpan, itu nanti juga menjadi dasar saat pelepasan, begitu. Nah, jadi itu tiga hal yang eh, cukup penting begitu ya, yang paling primary untuk saat pelaporan BPH Badan. Nah, ada beberapa dokumen pendukung lainnya begitu. Apa itu dokumen pendukung lainnya? Nah, biasanya adalah terkait sebenarnya ini jadi satu begitu ya dari laporan keuangan. Nah, adanya opini audit, kemudian nah ini jika Bapak Ibu memiliki angsuran begitu ya. Nah, memiliki angsuran, nah tentunya bukti pembayaran angsuran PPh pasal 25 ini harus didokumentasikan dengan baik begitu. Karena nanti kita tahu bahwasannya untuk pembayaran PPh badan itu salah satu pengurang atau kreditnya itu adalah PPh angsuran PPh pasal 25. Nah, selain PPh yang sifatnya prepaid tax. Apakah itu PPh 22, PPh pasal 23, begitu ya. Nah, dan dokumen transaksi afiliasi jika ada. Jadi kemarin saat eh, kami menyampaikan mengenai materi TP-Doc begitu ya Bapak Ibu ya. Kita mundur sedikit ke belakang. Jadi beberapa perusahaan yang memang memiliki transaksi afiliasi begitu. Nah, ini wajib membuat dokumen TP-Doc. Wajib membuat dokumen TP-Doc. Untuk apa? Nah, untuk melihat apakah transaksi afiliasi ini sudah memenuhi arm's length principle. Jadi prinsip nilai kewajaran. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena ini nanti berpengaruh Bapak Ibu ke SPT Badan. Nah, terkait apa? Terkait pembagian laba, terkait kemarin itu kita sampaikan split cost, nah, biaya yang dibagi. Nah, apakah memang transaksi jual beli antara penjual dan pembeli afiliasi ini sama dengan penjual dan pembeli yang non afiliasi. Nah, makanya nanti perlu adanya transfer pricing dokumen. Transfer pricing dokumen yang memang harus disiapkan setidaknya kalau memang pada saat pelaporan SPT Badan belum disiapkan atau belum selesai ya, nah, bisa berupa draft terlebih dahulu. Nanti tinggal ketika diminta secara fisik itu setidaknya sudah harus siap. Biasanya, kemarin pernah saya sampaikan, biasanya itu adalah setidaknya 6 bulan setelah batas waktu pelaporan SPT Badan. Harusnya bulan 10 maksimal sudah bisa siap. Nah,
Karena memang proses konfirmasi dari SPT Badan di periode-periode sebelumnya itu antara 5, 4, 5, 6 bulan lah begitu. Nah, tapi Bapak Ibu bisa mengisi terlebih dahulu ada lampiran atas transaksi afiliasi. Nah, nanti bisa dicentang kira-kira apakah memang perusahaan memiliki transaksi afiliasi. Kira-kira seperti itu. Baik, silakan selanjutnya. Nah, ini mengenai alur umum atau alur yang pada umumnya untuk pengisian SPT tahunan PPh Badan di Kortex, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di Kortex. Jadi yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu mengisi SPT induk. Nah, di SPT induk kenapa? Karena pengisian SPT induk ini nanti akan mempengaruhi proses pengisian berikutnya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti memilih. Nah, mengisi apa ya, identitas begitu ya, mengisi identitas wajib pajak, kemudian nanti mengisi jenis usahanya gitu. Nah, kemudian nanti apa saja yang sudah dilakukan dalam proses transaksi begitu ya. Nah, dalam proses transaksi nanti di situ akan muncul bagian-bagian berikutnya. Nah, apakah eh, pertama misalkan tadi mengisi jenis pajaknya, tentunya kan kita akan melaporkan SPT Badan begitu ya. Nah, memilih jenis pajaknya, terus kemudian periode pelaporan, jenis SPT-nya tentunya normal. Nah, nanti di situ akan muncul yang pertama adalah SPT induk, SPT induk. Nah, di dalam SPT induk ini nanti akan ada beberapa informasi mengenai tahun pajak yang akan dilaporkan, status, begitu ya. Terus kemudian metode pembukuan atau pencatatannya. Nah, terus kemudian ada identitas wajib pajak, begitu. Nah, nanti dari situ ada bagian selanjutnya, yaitu beberapa informasi. Nah, informasi laporan keuangan. Jadi di dalam informasi laporan keuangan, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan sektor usaha. Apakah Bapak Ibu termasuk sektor usaha jasa, perdagangan, dan atau yang lainnya. Biasanya kalau Bapak Ibu nanti mengisi di situ akan terkait dengan jenis bukti potong yang Bapak Ibu akan laporkan. Nah, atau pelaporan daripada format laporan keuangan, laba ruginya. Nah, begitu nanti ada di slide berikutnya. Nah, nanti ada beberapa dokumen Bapak Ibu yang terkait dengan isian di awal dari yang telah Bapak Ibu lakukan, begitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah di lampiran. Nah, di dalam lampiran ini nanti akan ada beberapa lampiran, yaitu yang pertama ini adalah lampiran L1. Jadi lampiran-lampiran ini nanti adalah lampiran yang terkait dengan SPT induk. L1 itu adalah lampiran mengenai Bapak Ibu laporan laba rugi. Nah, tentunya nanti ini terkait yang di depan tadi Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi jasa ataupun perdagangan, maka kolom pada lampiran laporan laba rugi ini akan berbeda untuk masing-masing jenis usaha. Nah, ini yang harus berhati-hati. Jangan sampai nanti Bapak Ibu salah dalam mengisi. Nah, dulu pernah juga disampaikan bagaimana kalau seandainya saya dalam satu jenis usaha atau satu perusahaan gitu ya, satu entitas, saya melakukan dua jenis usaha gitu. Saya ada dagang, saya ada jasa, baik itu jasa sewa atau jasa yang lain. Saya harus memilih yang mana. Nah, Bapak Ibu memilih mana yang pendapatannya paling dominan, Bapak Ibu, ya. Nah, nanti itu terlihat di laporan laba rugi atau laporan keuangan. Nah, mana kegiatan usaha yang paling dominan dan memberikan pendapatan yang paling besar, maka itu adalah jenis usaha yang dipilih sebagai dasar pengisian. Jadi misalkan, oh saya ini lebih banyak atau lebih besar jasanya, misalkan jasa perbaikan atau servis komputer begitu ya. Saya jasa perbaikan komputer.
Jadi orang lebih banyak menggunakan jasa saya untuk perbaikan-perbaikan komputer, perbaikan eh, atau setting software, jadi atau hardware. Nah, tapi memang kadang-kadang ada juga yang ketika itu rusak, hardwarenya beli di saya, nah, tapi nggak sering. Nah, terus bagaimana? Nah, itu nanti berarti dipilih. Jika pendapatannya memang yang terbesar dari jasa, ya mana yang paling dominan, maka itulah yang dipilih. Berarti masuk ke jasa. Nah, adapun nanti ketika jasa ya kurang lebih sama, apa yang harus diisi ada PP-nya, kemudian ada laba, ada beban. Nah, cuma nanti akan terlihat mana yang paling lebih dominan dari pendapatannya itu sendiri. Nah, itu di dokumen L1 untuk laporan laba rugi. Nah, kemudian nanti di situ ada lampiran-lampiran, yaitu seperti lampiran kode koreksi fiskal dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu L2. L2 ini adalah lampiran daftar kepemilikan saham, Bapak Ibu. Nah, daftar kepemilikan saham ini cukup penting, Bapak Ibu. Kenapa? Nah, sekarang setiap eh, wajib pajak begitu ya, setiap wajib pajak yang eh, namanya atau NIK-nya itu sudah terkait begitu ya, sudah tercantum pada penyertaan modal. Jadi kalau Bapak Ibu itu masuk ke Cortex ya, yang pribadi ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada masuk di 10 perusahaan misalkan, nah, nanti 10 perusahaan itu muncul semua Bapak Ibu di dalam Cortex ya Bapak Ibu. Nah, tapi perlu diingat, nah, apakah memang kewenangan atau kewajiban pelaporannya ada di NIK yang dimiliki oleh Bapak Ibu atau salah satu yang lain. Nah, itu tergantung nanti dari penyertaan sahamnya di tiap-tiap perusahaan. Nah, apakah nanti akan menggunakan nama si A, nama si B, atau nama si C untuk proses pelaporan. Nah, itu di dokumen L2, daftar pemegang saham itu penting. Artinya itu nanti harus terisi sama dengan apa yang tercatat di dalam akte perusahaan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di L3. Nah, L3 ini adalah terkait dengan penghasilan dari luar negeri maupun prepaid tax begitu ya istilahnya atau daftar PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ini penting Bapak Ibu, terutama jika Bapak Ibu mungkin di sektor jasa ya. Nah, karena kita tahu jasa ini adalah pemotongan atas penghasilan, penyerahan jasa kena pajak. Nah, kalau penyerahan barang atau barang kena pajak, nah, biasanya tidak dipotong. Jadi kalau terbit PPN itu pasti, karena PPN itu kan diterbitkan atas penyerahan barang dan atau jasa kena pajak. Nah, tapi untuk PPh adalah biasanya dikaitannya dengan jasa. Nah, jadi di lampiran 3 ini itu adalah terkait dengan daftar bukti potong, nah, daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak pemberi, bahasanya pihak pemberi penghasilan. Nah, kemudian yang selanjutnya di lampiran L4 itu adalah penghasilan. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama kalau kemarin kita mengisi di apa namanya ISPT atau IFOM ya. Jadi lampiran 4 itu adalah lampiran PPh final, pajak final ataupun yang bukan termasuk objek pajak. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau memiliki salah satunya ya yang sering ya, kalau memiliki kantor, kantornya ini bukan kantor milik sendiri tapi sewa. Berarti masuk PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ataupun biasanya Bapak Ibu misalkan mengeluarkan atau menerima yang namanya dividen misalkan seperti itu. Nah, tapi yang sering itu adalah biasanya final. Nah, itu final ini harus masuk ya, harus tercatat bahwasannya Bapak Ibu ketika eh, membayar gitu ya atau menerima penghasilan kemudian dipotong, nah, bukti potongnya ini harus terdaftar. Nah, kenapa? Karena nanti penghasilan ini sudah masuk dalam penghitungan PPh final. Jadi tidak boleh diperhitungkan kembali di dalam PPh badan. Begitu. Karena sudah diperhitungkan di PPh final. Nah, itu untuk sewa di lampiran 4. Begitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian masuk ke lampiran 5. Nah, lampiran 5 itu nanti ada apa namanya pemilihan lampiran sendiri untuk pengisian eh, pajaknya. Nah, kemudian lampiran 6 ini mengenai angsuran ya Bapak Ibu ya. Nah, angsuran PPh tahun berjalan. Nanti ini untuk menghitung kira-kira, nah jadi Bapak Ibu yang sekarang eh, menghitung untuk tahun pajak 2025, nah itu nanti tahun pajak 2025 Bapak Ibu menghitung untuk apa? Untuk angsuran 2026. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu nanti menghitung untuk angsuran 2026. Berapa angsuran yang harus saya bayarkan yang nanti itu akan menjadi dasar atau pengurang di tahun pajak 2026 yang akan dilaporkan di 2027 begitu. Itu laporan angsuran lampiran 6. Nah, kemudian lanjut di lampiran 7 dan lampiran 8 itu penghitungan atas pengurang tarif PPh Badan. Nah, bagi wajib pajak badan dalam negeri. Jadi ada peredaran brutonya, kemudian ada PPh yang terutang, nah, nanti ada beberapa pengurang-pengurang. Apakah itu dari eh, koreksi fiskal ataupun misalkan dari kredit pajak. Nah, begitu. Itu nanti di laporan lampiran 8. Kemudian lampiran 9, nah ini tadi adalah mengenai daftar penyusutan. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal gitu ya Bapak Ibu ya. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, jadi nanti di daftar harta ini Bapak Ibu bisa menambah atau mengimpor. Nanti ada bagian impor data Bapak Ibu. Nah, bagian impor data untuk data-data aset begitu ya. Nah, karena kita tahu bahwasannya aset ini kan tidak sedikit ya. Bagi Bapak Ibu yang perusahaannya sudah cukup besar, nah asetnya ini cukup banyak. Jadi nggak mungkin kalau mengisi satu persatu kan begitu. Biasanya bisa disiapkan melalui metode impor gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di lampiran L11B. Nah, ini ada lampiran biaya pinjaman atau lampiran biaya-biaya yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Nah, termasuk nanti di situ ada laporan atau lampiran perhitungan EBITDA, rata-rata saldo utang, sampai perhitungan debt dan perhitungan daripada biaya pinjaman. Nah, jika semua laporan atau lampiran-lampiran yang ada di Cortex ini sudah lengkap, maka nanti tinggal melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan keuangan audited, kemudian opini daripada KAP dan dokumen pendukung lainnya. Setelah itu nanti Bapak Ibu dilengkapi semua di lampiran-lampiran ini. Nah, Bapak Ibu harus memvalidasi, artinya memastikan dan memberikan pernyataan bahwa dokumen atau laporan yang diisi dan dilampirkan itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, nanti setelah itu sesuai begitu ya, Bapak Ibu. Nah, baru nanti sampai kepada tahap penyampaian. Nanti ada review dan cek ulang. Jadi kode pajak begitu ya, kode pajak, kemudian kode bayar istilahnya. Nah, dan nilai yang dibayarkan, nah ini sudah sesuai, begitu, sudah sesuai. Nah, sudah sesuai sehingga nanti bisa untuk dibayarkan gitu ya. Bisa untuk dibayarkan. Nah, setelah dibayar dan dilaporkan, maka yang terakhir Bapak Ibu akan menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik. Kira-kira seperti itu. Baik, silakan ke slide berikutnya. Nah, kita berlanjut mengenai struktur induk dari SPT tahunan BPH Badan, gitu ya Bapak Ibu ya. Struktur induk dari SPT tahunan BPH Badan. Nah, di dalam laporan SPT Badan itu ada informasi-informasi yang eh, sifatnya perlu untuk diperhatikan dan wajib untuk diketahui karena ini nanti yang akan menentukan apakah isian yang telah Bapak Ibu lakukan
di dalam pelaporan SPT Badan itu benar. Yang pertama yaitu identitas daripada wajib pajak, gitu ya. Kemudian informasi laporan keuangan, jenis pembukuannya, kemudian penghasilan final ataupun yang bukan penghasilan yang bukan masuk objek pajak begitu ya. Nah, kemudian penghitungan PPh-nya, nah, yang mesti hati-hati juga yaitu pengurang. Nah, pengurang dari PPh terutama. Karena apa? Karena sampai dengan tahap 5 ini nanti, 1, 2, 3 sampai dengan ini nanti yang akan menentukan bahwasannya apakah Bapak Ibu ini nanti PPh-nya kurang bayar atau lebih. Nah, kurang atau lebih bayar. Nah, dari situ, dari kurang ataupun lebih bayar, nah nanti akan muncul perhitungan untuk angsuran PPh 25 tahun berjalan. Nah, jadi di tahun 2026 ini nanti, nah itu tergantung dari perhitungan yang Bapak Ibu masukkan di dalam konteks. Nah, nanti setelah itu sudah diketahui, ketika Bapak Ibu melakukan konfirmasi atau pernyataan bahwasannya, oh kami memiliki transaksi afiliasi ya, atau hubungan istimewa. Nah, ini nanti berarti Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen namanya dokumen TP-Doc gitu ya, transfer pricing dokumen. Itu nanti di situ ada beberapa pertanyaan mengenai apakah wajib pajak ini sudah membuat dokumen identitas transaksi, kemudian laporan perhitungan nilai wajar dan sebagainya. Nah, nanti kalau itu sudah siap, nah itu nanti bisa eh, dilampirkan ataupun nanti ketika dikonfirmasi oleh kantor pajak. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu siapkan. Nah, yang terakhir yaitu adalah mengunggah dokumen yang wajib. Dokumen yang wajib ini biasanya ada laporan keuangan audited dan laporan laba rugi yang terpisah yang sudah ditandatangani oleh direktur minimal. Jadi laba rugi, neraca, dan laporan koreksi fiskal. Gitu. Baik, silakan selanjutnya. Nah, eh, sebenarnya pada dasarnya semua atau beberapa kegiatan begitu ya. Nah, di sini kami bedakan ada kegiatan yang sifatnya perdagangan dan ada kegiatan yang sifatnya jasa. Nah, walaupun memang di bagian jasa ini beberapa turunannya juga ada dan beberapa turunan daripada perdagangan ini juga ada. Jadi misal perdagangan ini ada perdagangan eh, skala besar begitu ya, ada perdagangan eceran. Nah, kalau di KBLI, di OSS begitu ya, yang Bapak Ibu mungkin sudah familiar. Nah, itu biasanya perdagangan itu ada kodenya 46 dan 47 Bapak Ibu. Nah, kode 46 itu untuk perdagangan besar, kode 47 itu untuk perdagangan eceran. Nah, yang di jasa, ini macam-macam. Kalau di jasa, tergantung jenis jasanya jasa apa. Nah, tapi pada dasarnya, komponen utama, nah, kalau kita melihat perbedaannya ya, komponen utama dari perdagangan ini adalah penjualan. Nah, di mana ada HPP, artinya ada barang yang dibeli dan ada barang yang dijual. Nah, kalau di jasa, ini tidak ada pembelian. Jika dia murni ya Bapak Ibu ya, jika dia murni jasa, maka dia hanya bersumber pada pendapatan atas pemberian jasa secara langsung. Nah, jadi ketika jasa itu kan yang dibeli itu adalah kemampuannya ya, kemampuannya. Jadi tenaga ahli yang digunakan untuk bagaimana bisa memberikan advisory. Nah, bagaimana bisa memberikan jasa untuk klien yang sedang memang membutuhkan advisory. Nah, itu yang pertama di komponen utama. Yang kedua, yaitu terkait persediaan. Nah, persediaan barang tentunya. Jika memang itu ada di perdagangan, nah, maka dia ada nih yang tadi saya sampaikan. Jadi ada persediaan awal, kemudian ada pembelian dan persediaan akhir. Nah, pastinya di laporan persediaan awal, pembelian dan akhir kan juga ada yang namanya diskon atau retur dan sebagainya. Nah, maka itu nanti adalah yang dimaksud dengan perhitungan nanti di dalam HPP. Bagaimana dengan jasa, begitu ya? Nah, kalau di jasa tidak ada. Nah, di jasa tidak ada persediaan barang. Nah, karena mereka memang tidak memberi atau tidak membeli barang. Nah,
Kalau di laba kotor, pada saat penghitungan gross profit ya, di laba kotor, omset dikurangi HPP ya, atau penjualan dikurangi HPP. Nah, tapi kalau di jasa, gitu ya, di jasa itu adalah pendapatan jasa langsung. Nah, pendapatan jasa langsung artinya murni mereka hanya melakukan aktivitas pemberian jasa atau serah terima jasa kena pajak. Nah, apa kemudian biaya yang paling dominan? Kalau kita berbicara di perdagangan, gitu ya, di sektor perdagangan, nah biaya yang paling dominan atau yang akan terjadi atau yang ada itu adalah di HPP dan biaya operasional. Karena itu nanti yang berpengaruh terhadap laba. Nah, kalau di jasa itu gaji, sewa, dan juga operasional. Apakah memang di dalam gaji, sewa, dan operasional tidak ada di dagang? Ada di dagang. Tapi di jasa tidak ada HPP. Kecuali memang sektor jasa ini juga ada sektor serah terima barang kena pajak yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka jasa servis komputer tapi juga jualan spare part begitu misalkan. Nah, kemudian untuk koreksi fiskal. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ini ya, perlu apa namanya, mencermati begitu ya. Nah, apa sih yang termasuk dalam kategori koreksi fiskal ataupun yang boleh dibebankan atau tidak boleh dibebankan untuk mengurangi eh, laba kotor gitu ya, sehingga jadi laba bersih. Nah, di koreksi fiskal ini kalau di perdagangan maupun jasa termasuk di fasilitas pasal 31 ini kurang lebih sama Bapak Ibu. Nah, hanya memang nanti tergantung sudut pandang ketika apakah perusahaan ini dagang dan atau jasa. Nah, pernah apa namanya terkait koreksi fiskal begitu ya. Nah, terkait koreksi fiskal itu biasanya adalah terkait aktivitas yang utama yang perlu diperhatikan itu adalah aktivitas 3M. Nah, saya pernah menyampaikan pada saat eh, SPT 21 ataupun yang kemarin. Jadi sepanjang biaya itu terkait kegiatan 3M. 3M, apa itu 3M? Nah, 3M itu adalah kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Artinya, sepanjang biaya itu terkait dengan aktivitas 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka biaya itu boleh sebagai biaya yang mengurangi atau dalam struktur laba rugi mengurangi pendapatan. Tapi ketika ada biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan aktivitas operasional atau aktivitas 3M itu tadi, itu nanti biayanya biasanya kena koreksi fiskal. Nah, itu yang kadang-kadang eh, mesti disiapkan ya. Artinya pemahaman mengenai sebuah kegiatan operasional itu kan antara satu dengan yang lainnya bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun, sepanjang bukti-bukti, data maupun informasi yang dikumpulkan atau yang diberikan itu lengkap, nah, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, nanti bisa dijelaskan pada saat mungkin dikonfirmasi baik oleh eh, AR ya, atau Waskon, ataupun jika mungkin Bapak Ibu sedang dalam proses konfirmasi atau pemeriksaan gitu ya. Nanti di situ termasuk hal-hal yang biasanya ditanyakan mengenai biaya-biaya yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi ataupun laporan pajak yang Bapak Ibu lakukan. Nah, gitu. Oke, silakan slide selanjutnya. Nah, ini kita masuk tadi ke lampiran mendukung. Kalau tadi kita bicara lampiran induk, nah ini lebih kepada lampiran mendukung. Nah, di dalam lampiran mendukung, nah itu yang tadi sudah saya sampaikan mengenai daftar kepemilikan saham begitu ya, daftar kepemilikan saham. Jadi daftar kepemilikan saham itu di lampiran L2. Nah, di sini kemudian daftar kredit pajak, daftar bukti output begitu ya, pemotongan dan pemungutan, kemudian lampiran penghasilan final, lampiran angsuran, dan lampiran fasilitas dari pasal 31, serta daftar penyusutan dan amortisasi, serta penghitungan biaya pinjaman. Nah, jadi lampiran-lampiran inilah yang menjadi lampiran pendukung gitu ya. Yang menjadi lampiran pendukung
setiap Bapak Ibu melaporkan SPT badan gitu. Nah, perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus berhati-hati bahwasannya setiap apa yang Bapak Ibu masukkan, nah, itu ada tiga hal. Kalau saya boleh merangkum itu ada tiga hal. Hal yang pertama, apa yang Bapak Ibu masukkan atau Bapak Ibu isi, itu wajib untuk disamakan atau memiliki eh, nilai yang memang sesuai dengan laporan keuangan. Nah, jadi biasanya pengisian itu eh, bukan salah ya kalau saya bilang. Kadang terselip ya. Jadi antara laporan keuangan dengan laporan di SPT itu ada perbedaan. Tapi seharusnya ya, seharusnya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau laporan keuangannya itu diisinya berbeda dengan laporan SPT badan kan pasti akan berpengaruh ke laba ruginya. Nah, itu pertama laporan keuangannya Bapak Ibu juga harus bisa mengerti. Biasanya ini kalau di bagian teks ini sandingannya dengan accounting dan audit, nah internal audit. Jadi divisi accounting, teks dan internal audit ini biasanya saling eh, istilahnya saling gabung ya, jadi satu kolaborasi. Nah, itu tadi laporan keuangan. Nah, yang kedua itu adalah apa? Daftar dan dokumentasi bukti potong. Nah, daftar dan dokumentasi bukti potong. Ini penting Bapak Ibu, walaupun bukti potong tadi sifatnya pre-populated ya, artinya langsung masuk ke dalam SPT atau korteksnya. Nah, tapi dokumentasi bukti potong ini Bapak Ibu harus pegang secara, ya biasanya secara software lah. Kita kan sekarang sudah paperless ya, jadi semua ada PDF-nya. Nah, itu jadi tadi laporan keuangan, daftar bukti potong. Nah, yang ketiga ini yang biasanya agak sulit, yaitu apa? Daftar bukti pengeluaran biaya-biaya. Nah, jadi biasanya kalau Bapak Ibu ada konfirmasi itu ditanya laporan keuangannya, kemudian daftar bukti potongnya BPH 23 atau BPH 22. Nah, terus kemudian bukti-bukti pengeluaran atas biaya-biaya yang dicatat. Nah, itu penting untuk disimpan Bapak Ibu. Nah, daftar pengeluaran biaya itu tidak boleh hilang ataupun tidak boleh istilahnya tidak terdokumentasi harus disimpan paling tidak minimal 5 tahun. Nah, kenapa begitu? Pernah saya sampaikan pada saat itu istilahnya ya masa daluarsa. Masa daluarsa pemeriksaan itu sampai dengan 5 tahun. Jadi kalau kita sekarang di 2026, nah, biasanya pemeriksaan yang paling lama itu bisa di 2021 atau 2020. Nah, jadi di 2020 diperiksa untuk di tahun 2025, nah, yang mungkin saat ini masih bisa berjalan. Jadi 5 tahun ke belakang itu masih dimungkinkan adanya pemeriksaan. Nah, penyimpanan dokumen setidaknya disimpan 5 tahun ke belakang. Ada juga yang mengatakan sampai dengan 10 tahun ya bisa. Jadi Bapak Ibu perlu simpan itu semua bukti-bukti. Nah, bisa berupa bukti apakah itu berupa fisik ataupun berupa soft file. Nah, sepanjang eh, dokumen, data dan informasinya itu valid begitu ya, bisa dipercaya. Nah, jadi begitu. Jadi harus berhati-hati. Termasuk juga kalau tadi saya bilang tiga, ada lagi yang lain pendamping misalkan. Tapi yang utama tadi ya, jadi laporan keuangan, bukti potong, kemudian bukti-bukti pengeluaran biaya. Nah, itu biasanya terkait PPh Badan. Biasanya kalau Bapak Ibu yang sudah ber-PKP, apalagi nah, ini faktur pajak. Faktur pajak itu baik faktur pajak keluaran nah, yang Bapak Ibu keluarkan gitu ya, atau Bapak Ibu terbitkan, nah, atau faktur pajak masukan. Nah, ini harus disimpan. Nah, ya Alhamdulillah di JP begitu ya, saat ini mulai dari berlakunya e-faktur nah, sudah menggunakan faktur pajak yang bisa berupa PDF soft file. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang dulu itu ya sudah berkecimpung di dunia perpajakan 10-15 tahun ke belakang sebelum berlakunya e-faktur gitu ya. Nah, faktur pajak itu kan masih manual, masih pakai mesin cetak.
eh, 3 ply, nggak salah saya dulu itu bikin 3 ply atau 5 ply saya lupa. Nah, itu ada beberapa ply yang harus satu disimpan, satu di bagian si A, satu diberikan ke apa namanya pembeli. Nah, itu cukup cukup apa ya? Ya cukup harus hati-hati lah begitu. Tapi dengan sekarang yang sudah menggunakan e-faktur, mungkin sudah menggunakan Cortex, nah, kita tidak sulit lagi untuk menyimpan itu semua. Jadi tidak perlu dicetak bahkan. Nah, karena di dalam faktur pajak itu sudah ada barcode gitu ya. Nah, sudah ada barcode biasanya itu untuk mengisi data informasi pemungutan BPN. Nah, jadi 3 itu tadi. Plus kalau Bapak Ibu sudah ber-PKP, nah ini laporan faktur pajaknya harus teradministrasi dengan baik, terdokumentasi dengan baik, begitu ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, setelah tadi Bapak Ibu eh, mengisi, begitu ya. Setelah tadi Bapak Ibu mengisi, mulai dari laporan induk, laporan-laporan lampiran, sampai ke perhitungan di akhir. Nah, tentunya saya kira Bapak Ibu sudah cukup familiar lah ya. Di dalam sebuah laporan SPT, baik itu Bapak Ibu di SPT pribadi ataupun di SPT badan, nah, status SPT itu pasti ada 3 Bapak Ibu. Bisa nihil, bisa kurang bayar, dan bisa lebih bayar. Saya kira setiap status SPT itu nomor satu ya Bapak Ibu ya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, biasanya eh, kadang orang itu berpikiran, wah kalau saya ini SPT-nya lebih bayar, saya harus apa ini? Harus restitusi atau saya kompensasi? Ini berarti kalau restitusi berarti saya akan ada pemeriksaan. Nah, bahasanya begitu. Sebenarnya kalau kita membicarakan atau mengistilahkan itu proses pemeriksaan ataupun proses konfirmasi kebenaran data. Bahasanya begitu. Apakah ketika Bapak Ibu membuat laporan SPT dengan hasil akhir lebih bayar, nah pengisian dan data-data yang sudah dilampirkan itu benar. Nah, jadi pelaporan pajak itu bukan hanya tepat, bukan hanya cepat, nah, tapi juga harus benar. Tepatnya itu tepat dalam pengisian, cepat itu dalam pelaporan. Nah, tapi apakah benar yang diisi? Nah, itu yang harus eh, diperhatikan. Misalkan saya tepat kok mengisinya pendapatan saya 5 juta misalkan. Saya tepat ketika saya mau melaporkan gaji saya masukkan di kolom biaya gaji. Itu benar memang tepat itu di kolom biaya gaji. Nah, tapi apakah itu benar? Nah, itu adalah masuk di biaya gaji. Jangan-jangan itu masuk di biaya yang lain. Nah, jadinya tidak benar atau tidak tepat malahan. Jadi bukan hanya tepat, cepat, tapi juga harus benar. Benar dan bisa dipertanggungjawabkan dalam proses pengisiannya. Nah, baik lebih bayar, baik itu kurang bayar, ataupun malah nihil, itu semua berpotensi juga untuk diproses atau dikonfirmasi oleh DJP. Nah, kenapa? Nah, karena memang dalam setiap pengisian, kita harus memperhatikan aturan-aturan atau dasar-dasar daripada KUP ya, Ketentuan Umum Perpajakan dalam pengisian SPT Badan. Nah, apakah di dalam pengisian itu sudah tepat? Nah, apakah di dalam pengisian itu memang sesuai dan benar pengisiannya? Nah, pernah itu terjadi di salah satu klien kami begitu ya. Nah, pengisian pendapatannya itu harusnya ada di bagian bawah. Nah, penghasilan lainnya. Nah, tapi ternyata dimasukkan di penghasilan usaha. Nah, padahal penghasilan itu tidak terkait dengan bidang usahanya. Tadi yang seperti saya sampaikan, misal bidang usahanya yang paling dominan itu adalah perdagangan gitu. Nah, ada jasa sewa. Jadi penghasilan itu kan ada penghasilan usaha dan penghasilan lain. Maka yang di luar penghasilan usaha yang bukan dominan harusnya masuk ke penghasilan lainnya. Nah, berarti itu kurang tepat dan tentunya tidak benar.
Mengenai status, kalau kita tadi sampaikan nihil ya, tentunya Bapak Ibu tahu ya, kalau nihil berarti PPh yang terutang itu sama dengan jumlah kredit pajak yang harus dibayarkan. Nah, kurang bayar itu adalah ketika PPh terutang, nah, itu lebih besar daripada kredit pajak. Kredit pajak itu bisa PPh pasal 23, 22, ataupun PPh pasal 25 angsuran. Nah, bagaimana jika terjadi lebih bayar? Maka ini nanti masuk di PPh terutang ketika lebih kecil daripada kredit pajak yang diterima. Baik itu angsuran ataupun bukti potput nah, atau prepaid tax yang diterima. Nah, biasanya kredit pajak ini angsurannya lebih besar ketimbang eh, PPh yang harus dibayarkan di tahun ini. Nah, kenapa begitu? Nah, kita tahu bahwasannya mungkin ya di tahun 2024. Nah, karena kita ini kan sekarang laporan untuk masa pajak atau tahun pajak 2025 ya. Di tahun 2024 itu eh, omset laba kita cukup besar. Laba kita cukup besar sehingga kita harus membayar pajak dalam jumlah yang besar. Let's say 12 juta misalkan 2024. Nah, ternyata di tahun 2025 ini kondisi ekonomi kurang menguntungkan. Nah, kondisi ekonomi kurang baik. Nah, sehingga omset kita menurun. Ketika omset kita menurun, biaya tetap begitu ya, kos kita tetap, nah tidak ada perubahan, artinya laba kita kan menurun. Karena kosnya tetap, pendapatannya menurun. Kalau yang 2024 pendapatannya naik ya, kosnya ya seperti biasanya. Akhirnya laba itu menurun, PPh terutang menurun, ketika itu dikurangi kredit pajak yang cukup besar di tahun 2024, karena pada saat itu omsetnya cukup besar, jadi lebih bayar. Nah, jadi lebih bayar sehingga ada restitusi atau kompensasi pengembalian pajak lebih bayar itu sendiri. Nah, itu biasanya terjadi ketika memang ada satu kondisi khusus ya. Nah, ada beberapa kondisi khusus. Mungkin beberapa Bapak Ibu juga pernah mengalami itu saat COVID kemarin barangkali ya. Di saat omset itu menurun begitu ya. Di saat omset itu menurun sehingga eh, pendapatannya lebih kecil atau menurun daripada pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Tapi secara cost, Bapak Ibu tetap sama atau tidak ada perubahan. Begitu.